Halo, selamat datang kembali di kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Ini adalah video bagian ketiga pembahasan mengenai internal microprocessor arsitektur untuk mikroprosesor jenis Intel x86. Saya Prima Dewi Purnamasari dan referensi yang digunakan dari video ini adalah dari Braid Intel Microprocessor 8 Edition. Berikutnya ada segmen register. Jadi, memori sistem kita, dan juga program kita sebenarnya dibagi ke dalam segmen-segmen di dalam penyimpanan di dalam memori. Each memory, ya setiap memori segmen itu punya namanya masing-masing dan juga fungsinya masing-masing. Segmen register itu akan menyimpan alamat awal dari setiap segmen. Jadi bedakan antara segmen dan segmen register ya. Segmen itu adalah area penyimpanannya. Sementara segmen register adalah register yang menyimpan alamat awal dari setiap segmen. Ada 4 sampai 6 segmen register. Jadi di generasi awal Intel microprocessor itu hanya ada 4, tapi yang sekarang itu ada 6 ya. 6 segmen register. Jadi register yang awal ini, 4 register awal adalah CS, DS, SS, dan ES. Kemudian ada register tambahan FS dan GS. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya di sini, jadi memori kita itu dibagi jadi 4 segmen utama. Ya, 4 segmen utama yaitu data segmen, code segmen, stack segmen, dan extra segmen. Masing-masing segmen ini bagaimana kita tahu atau bagaimana komputer kita tahu segmennya itu ditaruh di memori sebelah mana, di alamat memori yang mana. Nah, itu disimpannya, beginning address-nya itu disimpan di masing-masing segmen register. Jadi misalnya untuk data segmen, address awalnya akan disimpan di register DS, untuk code segmen, address awalnya di CS, untuk stack segmen, address awalnya di SS, dan extra segmen disimpan address awalnya di ES. Kita perhatikan lebih dalam ya. Di sini DS, ingat tadi DS sama seperti register AX, BX tadi ya, yang general purpose register. Begitu juga dengan DI, SI. Nah, DS, CS, SS, dan ES ini ukurannya adalah 16 bit. Ya, 16 bit register, sehingga kita lihat di sini isinya ada 4 digit bilangan heksa. Jadi yang di sini yang ditulis bilangan heksa ya. 1000 heksa. Kemudian di sini 2000 heksa dan seterusnya. Jadi address awal yang disimpan di DS ini sebenarnya itu masih akan dikalikan dengan 10 di sini. Jadi address sebenarnya atau actual address atau effective address dari data segmen itu dimulai dari 10.000. Ya, di sini kita lihat 10.000, tetapi yang disimpan di dalam registernya adalah angka 1000, bukan 10.000 ya. Jadi untuk mengetahui alamat mulainya nanti tinggal dikali dengan 10. Jadi ini 2000 dikali 10 sama dengan 20.000. Ini akan menandakan awal dari code segmen. Apakah kita perlu menyimpan atau mengeset isi-isi dari segmen register ini? Jawabannya tidak, karena ini akan di-assign secara otomatis oleh operating system kita ketika sebuah application program ini di-run, ya, di-execute, dimasukkan ke dalam RAM. Itu akan secara otomatis si segmen registernya ini akan terisi. Jadi bukan tugas kita, bukan tugasnya programmer untuk mengeset kita mau naruh di alamat yang mana. Oke, kita lihat lebih lanjut ya. Tadi ada 4 segmen utama yang digunakan di dalam program. Kita lihat fungsinya masing-masing. Jadi code segmen itu akan menyimpan program yang kita buat.
Yang dimaksud program di sini ya termasuk nih programnya, prosedur-prosedur atau function-function yang dibuat oleh programmer. Kemudian data segment itu akan menyimpan data. Jadi most data itu disimpannya di data segment. Di data apa sih yang termasuk ke dalam data nih di dalam program assembly? Jadi data itu sama seperti variabel-variabel atau array-array yang didefinisikan oleh programmer. Nah, itu kita sebut sebagai data. Nah, data disimpannya di data segment. Kemudian ada stack segment, jadi ini adalah area memori yang khusus digunakan untuk stack operation. Jadi stack operation ini beda sendiri dengan operasi-operasi yang biasa. Jadi kayak misalnya arithmetica operation, kemudian ada transfer operation, itu akan menggunakan code segment. Tapi kalau operasi-operasi yang menggunakan instruksi push dan pop, dia akan disimpannya masuk ke stack segment. Kemudian kita ada juga extra segment. Di sini sebenarnya adalah tambahan dari data segment ini. Nah, biasanya extra segment ini digunakan untuk operasi-operasi khusus seperti misalnya di string operation. Tadi kita ingat-ingat kembali, code segment itu beginning address-nya disimpan di CS, data segment beginning address-nya disimpan di DS, stack segment beginning address-nya disimpan di CSS, dan extra segment kita simpan beginning address-nya di ES. Sementara ada dua segmen tambahan ya, yang registernya namanya FS dan GS. Ini adalah supplemental segment register yang ada di microprocessor 80386 dan seterusnya, yang dapat diakses oleh program. Nah, sebenarnya tidak ada fungsi khusus yang didefinisikan. Windows, ya, operating system Windows menggunakan segmen ini untuk internal operation, tapi tidak begitu dijelaskan bagaimana cara menggunakannya. Microprocessor 80286 dan sebelumnya dapat dioperasikan dalam real atau protected mode. Jadi tadi kalau kita menggunakan real mode operation, itu artinya kita menggunakan the first 1 MB of real memory. Jadi kita mau memfungsikan area ini ya, area 1 MB-nya. Ketika kita ingin mengakses memori di luar dari 1 MB tersebut, maka kita artinya harus menjalankan program dalam protected mode. Nah, di dalam real memory ini atau real mode operation, kita menggunakan segment dan offset addressing. Segment dan offset addressing di sini maksudnya adalah kita mengakses memori itu dibagi ke dalam address-nya disimpan dalam segment address dan juga offset address. Di segment address itu akan menyimpan the beginning of any 64 KB memory segment. Jadi setiap memori segmen kita tadinya ukurannya 64 KB itu disimpan address-nya, alamat awalnya di segment address. Kemudian di dalam 64 KB memori segmen tadi kita dapat mengakses satu persatu lokasi memorinya. Jadi si offset address ini akan menyimpan address ya di antara 64 KB segmen yang sudah disediakan. Jadi perhitungan efektif memory address itu adalah segment address dikali 10H ditambah dengan offset address-nya. Oke, mari kita lihat ilustrasi dalam real mode memory addressing sync yang menggunakan segment address plus offset ya. Jadi di contoh ini kita lihat ada memori segmen yang disimpan alamat awalnya di segmen register di alamat 1000H ya. Maka sebenarnya segmen tersebut disimpan di dalam memori itu mulai dari alamat 1000 dikali 10 atau 10.000H. Ending address dari segmen ini ya, karena segmen ini ukurannya adalah 64 KB, maka sebenarnya segmen ini itu areanya akan melingkupi mulai dari 10.000 sampai 1F FFF. Diingat-ingat kembali ya, bagaimana dapat
ditranslasikan dari 60 kilobyte, 64 kilobyte ini menjadi FFFF. Nah, ketika kita ingin mengakses di dalam program salah satu area di range memory ini, maka area tersebut kita simpan di dalam, alamatnya kita simpan di dalam offset address. Ya, jadi misalnya kita mau mengakses sebenarnya di area di alamat memori 1F000, maka kita simpan offset address-nya adalah F000. Ya, sementara kalau beginning address dari segmen register ini 1000H itu kita tidak perlu masukkan ke dalam offset address. Nah, si offset address ini juga kadangkala kita sebut sebagai displacement gitu. Kita artinya adalah memilih alamat ke F00H dari segmen tersebut. Karena segmen tersebut mulainya dari 10.000H, maka alamat ke F00H-nya adalah di alamat efektif 1F000H. Kemudian di sini ada trivia question ya. Masih ingat apa tidak nama-nama segmen register yang available di mikroprosesor Intel? Jawabannya ada DS, CS, SS, dan DS ya. Ditambah FS dan GS. Oke, ini jadi summary illustration. Jadi kalau tadi digambarkan pakai gambar, di sini ada cara perhitungannya. Jadi once the beginning address is known, the ending address is found by adding FFFFH, ya, atau ini adalah translate dari 64 kilobyte. Nah, ketika kita sudah tahu area dari segmen tersebut, maka untuk mencari effective address-nya, kita perlu tahu segmen address dan offset address-nya. Seringkali, kombinasi dari segmen dan offset address ini dituliskan dalam bentuk segmen address, titik 2, offset address. Jadi misalnya jika dituliskan 1000.22000H, ya ini artinya kita sedang ingin mengakses alamat efektif di segmen yang dimulai dari 1000H dan di offsetnya adalah di offset 2000H, sehingga efektif address-nya adalah 1000 dikali 10, 10.000 ditambah 2000, jadi 12.000H. Nah, ini adalah kombinasi default dari segmen dan offset. Ya, jika segmennya CS, maka offsetnya itu adalah IP. Ini selalu pasangannya seperti ini ya, CS, IP. Ini special purpose-nya untuk instruction address. Kemudian segmen dan offset SS. SS itu dipasangkan dengan offsetnya SP atau BP. Ini special purpose-nya untuk stack address. Kemudian segmen DS, ini untuk di data segmen ya. Jadi segmen registernya DS itu pasangan offsetnya bisa kita simpan di BX, DI, SI, atau langsung kita sebut angkanya saja. Jadi offsetnya langsung kita sebut dalam bentuk angka. Tidak perlu kita simpan dalam register dulu. Nah, itu juga bisa, khusus untuk si DS ini ya. Jadi ini kombinasi DS.2BX atau DS.2DI dan seterusnya, itu special purpose-nya adalah untuk pengalamatan data. Dan untuk ES, segmen ES, tadi extra segmen ya, itu pasangan offsetnya adanya di DI, hanya khusus untuk string instruction. Ya, jadi ini special purpose-nya untuk string destination address. Jadi tadi default segment and offset register ini yang penting-penting ini di sini ya. Jadi untuk mengaddress, mengalamati instruction atau program code itu pasangannya di CS.2IP untuk menyimpan memori di stack ya, untuk mengetahui the last memory filled in di stack itu tersimpan di SS.2SP ya, SS-nya menyimpan beginning address dari stack segment, kemudian SP-nya ini menyimpan the last data inside stack segment. Sementara untuk directly address memory, jadi untuk mengakses data secara langsung ke memori, itu penyimpanan
si data segmennya sendiri disimpan di DS, kemudian offset dari data segmen tersebut bisa kita taruh di AX, BX, DI, dan seterusnya ya. Atau kita langsung sebut pakai displacement dalam bentuk angka seperti ini. Ya, jadi the address of the instruction-nya itu adalah DS.2 register name. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika kita membahas mengenai direct addressing. Nah, dengan menggunakan model kombinasi antara segmen dan offset ini, maka program kita itu dapat di-relocate atau relocatable program. Jadi artinya OS ya atau komputer kita itu dapat memindah-mindahkan program kita mau ditaruh di RAM sebelah mana. Karena assignment dari address di setiap segmen-segmen ini itu kan sebenarnya dilakukan secara otomatis ya oleh si OS. Jadi ketika nanti prosesnya program ini sudah tidak dijalankan sehingga harus dikeluarkan dari memori, maka dia akan diisi dengan area memori yang diisi dengan program lain. Misalnya program tadi nanti mau masuk kembali ke dalam memori, bisa jadi itu akan mendapatkan alamat-alamat yang berbeda di dalam memori. Hanya khusus alamat berbedanya hanya di bagian segmen-segmen registernya saja. Sementara offsetnya itu yang memprogram adalah programmer. Jadi, when OS want to relocate the program, it only needs to change the segment address. CS, DS, SS, atau ES ya yang diganti. Tetapi offset address-nya tidak perlu ada yang diubah-ubah karena ini offsetnya ini sudah ada di dalam program dan tidak diutak-atik oleh si OS. Windows programs are written assuming that the first 2 GB of memory are available for code and data. Ini ada tambahan informasinya ya. Nah, ini ada contoh ilustrasi ini, misalnya sebuah program ternyata dia membutuhkan 1000 heksa untuk code, 190 heksa untuk data, dan 200 heksa untuk stack. Maka si Windows atau si OS ya dapat menaruh si memori segmennya ini boleh saja overlap. Kalau tadi kan kita tahunya bahwa satu segmen itu harus 64 KB, tapi ternyata OS tahu bahwa program ini ternyata tidak sampai nih masing-masing segmennya tidak sampai 64 KB. Maka bisa saja di sini di-assign itu overlap oleh si OS ya. Ini bukan tugasnya programmer atau bukan tugas kita. Nanti OS yang akan tahu sendiri bahwa ternyata ini karena kebutuhannya sedikit maka sengaja dibuatnya overlap, tidak sampai 64 KB per segmennya. Nah, demikianlah tadi akhir dari materi internal microprocessor register ya. Sampai bertemu di bahasan kuliah selanjutnya.